Kepolisian Resor Serang Kota memberikan tanggapan terkait ditetapkannya Muhyani, seorang penjaga ternak yang ditetapkan sebagai tersangka karena membela diri dari pencuri. Menurut polisi, tindakan penganiayaan yang dilakukan tersangka Muhyani kepada pelaku hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia bukan terdesak, sebab Muhyani masih punya daya berpikir untuk mencari pertolongan. Penetapan tersangka Muhyani oleh polisi sudah sesuai prosedur yang berlaku. Tidak hanya Muhyani, namun pelaku pencurian yang telah meninggal juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dilakukan oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmark, karena masih ada kesempatan untuk berpikir pada saat mendekati suara gubrak dan sebelum mendekat di sasaran, bisa berpikir apakah memberikan peringatan atau mungkin membunyikan alarm atau mungkin meminta pertolongan dan lain-lain. Karena suami saya salah. Tulang punggung keluarga. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal Muhyani, peternak kambing yang jadi tersangka karena aksi bela dirinya menewaskan maling ternak yang menyerangnya. Mahfud bilang, dalam kasus orang yang melakukan tindak pidana karena membela diri dalam keadaan terpaksa tidak bisa dipidana. Orang membunuh orang yang mencuri ternaknya ya mesti dibebaskan. Tetapi tinggal nanti pembuktiannya apa betul dia ini terpaksa. Tapi kalau orang membela diri seperti itu, melindungi hartanya, melindungi jiwanya, itu tidak boleh dihukum. Tapi nanti kita lihat seperti apa sebenarnya kasus itu terjadi. Muhyani sempat ditahan sejak 7 Desember lalu. Namun kemarin Kejaksaan Negeri Serang menangguhkan penahanan Muhyani. Walau demikian, kasus hukum yang dituduhkan Muhyani tetap berjalan. Paling tidak si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan, sehingga dia harus memenuhi kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa nanti di persidangan. Kasus seseorang yang bela diri tapi justru ditetapkan jadi tersangka bukan kali pertama terjadi. Di tahun 2018, seorang pemuda di Kota Bekasi ditetapkan sebagai tersangka usai pembelaannya menewaskan sang begal. Kasus ini berakhir setelah mendapat atensi dari istana. Tim Liputan Kompas TV. Muhyani, seorang penjaga ternak ditetapkan sebagai tersangka karena membela diri dari pencuri yang menyasar ternaknya. Kasus ini mendapat atensi Menko Polhukam Mahfud MD yang bilang seorang yang membela diri tidak bisa dipidana. Kontroversi soal kasus ini akan kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung dua narasumber saat ini, Kapolresta Serang Kota, Kombes Sofwan Hermanto, dan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bapak-bapak sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Pak Kapolres, saya ke Anda dulu. Disebutkan bahwa alasannya kenapa kemudian jadi tersangka karena ada waktu untuk dirinya membela diri dan memiliki daya pikiran cukup untuk kemudian melarikan diri atau keluar dari area tindak pidana itu. Logikanya gimana ya Pak ya? Mas Tifal, sebelum kami menjawab, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah turut memberikan perhatian kepada kasus ini. Semoga Polresta Serang Kota dan jajaran dapat menangani perkara dengan lebih berhati-hati dan lebih secara profesional. Izin Mas Tifal, bila diperkenankan saya izin menyampaikan duduk perkara yang semestinya, karena kami pun juga mempunyai empati terhadap saudara M supaya mendapatkan status hukum yang jelas. Pada tanggal 24 Februari 2023, bermula kami menerima 2 laporan polisi. 1 laporan polisi tentang ditemukannya mayat, dan yang kedua laporan polisi tentang percobaan pencurian kambing.
Dari 2 laporan polisi tersebut, selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dari kedua laporan polisi ditemukan adanya peristiwa pidana. Yang pertama, peristiwa pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Itu laporan yang pertama kali terima. Kemudian disusul laporan polisi tentang percobaan pencurian yang dilaporkan oleh korban bernama Muhyani. Dari hasil penyelidikan, kedua laporan polisi ini saling terkait karena ada sebab musabab. Tidak mungkin saudara Muhyani melakukan penganiayaan jika tidak ada sebabnya. Maka dari peristiwa tersebut kami mendahulukan proses penanganan perkaranya terhadap LP percobaan pencurian. Pada tanggal pada tanggal 8 Juni 2023 kami telah menetapkan proses penyidikan laporan percobaan pencurian tersebut dengan memeriksa saksi sebanyak 8 dan pelapor atas nama Mahyuni. Dan telah kami tetapkan tersangka atas nama P. Sedangkan tersangka atas nama W tidak bisa kami tetapkan karena sudah meninggal dunia. Namun dalam BAP dijelaskan secara terang oleh saudara P melakukan percobaan pencurian tersebut bersama-sama saudara W. Dan pada tanggal 31 Agustus 2023 telah divonis oleh hakim putusan dengan 1 tahun penjara. Mohon izin Pak, saya harus potong di situ Pak, mohon maaf di situ. Untuk Muhyani ini Pak, berarti tersangka penganiayaan itu dan apa yang mendasari sebetulnya membuat ini jadi kuat Pak buktinya? Terima kasih Mas. Pasal yang disangkakan kepada saudara M adalah 351, yang mana saudara M ini sekitar jam 3:25 mendengar ada galon yang jatuh yang mana memang sudah dipasang. Saat itu posisi saudara M duduk di pojok untuk bersiaga mana tahu ada pencuri yang masuk. Saat ada galon jatuh, kemudian saudara M berdiri dan mengambil gunting yang ada di dekatnya, menghampiri, mendekati, dan menusukkan gunting di bagian dada kepada pencuri yang sudah memegang kambing. Atas dasar itu, kemudian kami melakukan pemeriksaan. Tapi kan itu upaya untuk melindungi diri Pak dari tindak kejahatan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara M, apakah ada bentuk-bentuk penyerangan terhadap saudara, dan saudara M menerangkan dalam BAP-nya bahwa saudara W telah memegang golok. Kemudian saat itu kami mencari saksi yang lain untuk menguatkan saudara M. Namun saksi yang ada di lokasi hanya saudara P atau teman W. Saudara P saat kami pertanyakan seperti itu menjawab karena kondisi sangat gelap sehingga tidak melihat jika saudara W memegang golok. Dari perspektif ini Pak Jamin yang Anda cermati itu gimana? Masuk akal tidak untuk penetapan M ini sebagai tersangka? Ya, jadi ini adalah orang yang membela diri dalam konteks KUH pidana itu namanya notwir ya. Jadi ada 2 persyaratan orang dapat membela diri. Pertama, azasnya adalah memiliki proporsionalitas, ya, artinya harus seimbang. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini memang tidak seimbang ya. Antara satu pegang golok, satu pegang gunting. Jadi sebenarnya dia mempunyai kemampuan untuk mengatakan bela terpaksa. Yang kedua, azas yang disebut sebagai subsidiaritas. Jadi kan proporsional. Subsidiaritas itu
satu adalah 2 orang, satu lagi adalah 1 orang. Jadi dia tentu tidak mungkin bisa melawan 2 orang dengan satu memakai golok yang mempunyai keinginan mencuri. Yang ketiga yang perlu kita lihat adalah dia sedang menjalankan tugasnya untuk menjaga milik orang lain yang menjadi tanggung jawab dia. Nah, jadi dalam perspektif ini kalau dilihat dari asas proporsional dan subsidiaritas, harusnya ahli menerangkan ini memahami ini sudah memang memenuhi, artinya tidak ada alasan untuk mengatakan ini tidak bela paksa ya atau nutwer. Ini adalah bela paksa. Nah, apalagi kalau di situ tidak ada orang lain. Nah, tadi ditanya minta pertolongan dan melarikan diri, tetapi ada 2 orang dan pada saat itu jam 3.25 yang disebutkan itu mestinya orang sudah tidak ada, orang Ya. sudah tidur. Mhm. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk meminta bantuan dari orang lain. Sehingga dari Nah, syarat-syarat itu tadi sudah tidak bisa lagi sebetulnya gugur sebetulnya untuk penetapan status Ya. tersangka ini ya. Jadi harusnya waktu tadi kan alasan ahli yang menerangkan memenuhi unsur itu harusnya tidak seperti itu perspektifnya ya. Jadi ada alasan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, matinya orang itu apa benar karena ditusuk atau karena kalau dia dalam konteks pidana akibat dari suatu perbuatan itu terjadi, contohnya karena ditusuk oleh gunting, lalu dia ke rumah sakit pada saat itu. Tapi kalau dia tidak ke rumah sakit, beberapa kemudian mengakibatkan dia luka dan lebih besar lagi, harusnya itu matinya bukan karena kematian itu. Dan itu harus di forensik. Jadi Oke. harus ada pemeriksaan terkait dengan matinya orang tersebut gitu. Kapan, Oke. jam berapa, waktunya berapa. Oke. Saya itu yang kedua. Yang ketiga, orang ini kan orang yang tidak mampu. Harusnya didampingi oleh penasihat hukum. Tindak pidana di atas 5 tahun, ya pasal 56 yang tidak mampu harus didampingin. Ini ada ketidakseimbangan yang saya lihat, kedudukan pembelaan orang miskin ini yang tidak mampu ini kepada orang yang tadi korban itu ya, tanpa memohon maaf kepada korban ya, karena dia sudah meninggal, menghargai dia juga ya tentunya. Tapi ini kan masalah penegakan hukum yang harus dilihat. Oke, Saya Pak Kapolres, khawatir saya tahan di nanti situ, Pak Jamin, ya, mohon maaf. Saya tahan di situ. Dari beberapa perspektif yang disampaikan Pak Jamin tadi, Pak Kapolres gimana meresponnya? Perlu kami sampaikan bahwa kami dalam proses penyidikan mengumpulkan 4 alat bukti. Di antara yang pertama 11 saksi, kemudian petunjuk, yaitu ada kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, sekaligus disinkronkan dengan barang bukti yang ada. Kemudian alat bukti yang ketiga adalah hasil otopsi dan visum et repertum, dan yang terakhir keterangan ahli. Oke. Itu dari hasil penyidikan kami. Kemudian perbedaan antara perkara percobaan pencurian dengan perkara ini, kami masih melihat dari sisi humanity atau kemanusiaan. Untuk perkara percobaan pencurian, Saudara P kami lakukan penahanan sejak ditetapkan tersangka hingga pelimpahan ke kejaksaan, termasuk menjalani proses sidang. Sedangkan terhadap kasus penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang ini, dari awal kami tidak melakukan penahanan. Dan kami mencoba untuk mencarikan solusi dengan restoratif justice. Namun berdasarkan Perpol bahwa ada beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan restoratif justice, diantaranya tindak pidana terhadap nyawa seseorang hingga meninggal dunia. Untuk barang bukti yang akhirnya menetapkan atau membuat polisi yakin bisa ditetapkan status tersangka terhadap M ini apa, Pak? Yang pertama, gunting. Barang buktinya adalah gunting. Kemudian tali dan galon yang digunakan sebagai tanda jika ada orang masuk. Kemudian dari hasil otopsi termasuk hasil visum et repertum. Itu alat buktinya. Oke, Pak Jamin, dengan perspektif tadi mungkin juga Anda bisa menambahkan tadi yang sempat terpotong. Pak Mahfud juga sudah menyampaikan bahwa seharusnya dia tidak dijadikan sebagai tersangka, tapi kasus hukum masih tetap berjalan. Jadi jalan tengahnya bagaimana? Ya, jadi begini. Kalau kita perspektif keterangan saksi tadi kan Pak Kapolres mengatakan cuma ada satu saksi. Dan saksinya itu temannya daripada orang yang melakukan pencurian itu.
Jadi itu saksi cuma yang saksi yang melihat langsung, yang mengalami cuma satu, tapi yang lainnya mungkin saksi de auditu ya, saksi yang mendengar dari cerita orang lain dan segala macam. Nah, bagaimana kasus ini bisa diselesaikan? Saya kira jaksa mempunyai kewenangan ya untuk mengajukan contohnya ya, saya mohon maaf tanpa melampaui jaksa untuk menuntut bebas. Itu nggak apa-apa, dimasuk masuk ke dalam pengadilan, tetapi tuntutannya tuntutan bebas. Karena apa? Oke. Karena itu pembelaan terpaksa. Jadi itulah yang bisa menjadikan Baik. dasar. Karena kan dia Oke. nggak ditahan, tinggal dituntut bebas saja, nggak masalah kok. Kalau Oke. jaksa bisa menuntut bebas, karena restoratif justice memang nggak bisa terkait dengan tindak pidana penghilangan nyawa ini. Begitu. Apalagi sudah ada beban untuk mengikuti sidang sehingga PR-nya sekarang bola panasnya sudah ada di tangan pihak kejaksaan. Karena durasi kami harus tutup dulu diskusinya saat ini. Pak Jamin terima kasih. Ya, Pak Kapolres juga terima kasih sudah mau berbagi perspektif bersama kami. Sekali lagi terima kasih. Baik. Mohon maaf untuk semuanya apabila proses penegakan hukum kami belum dapat Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore.